Perjalanan menuju kota tetangga. Cek, daripada duit bakulat melai dalam sak, diinak dalam lemari bisa dimakan gagat atau rayap, disimpan dalam bank bisa dimakan tuyul. Mendingan buat kami telu anak mencoba berinisiatif untuk healing jalan-jalan menuju kota Muara Teweh atau kota tetangga. Cukup dengan modal 100-200 juta kita sudah sampai di kota tetangga. Akan tetapi kalau tidak mau punya modal, cukup jadi kuyang aja atau penguluh, kita bisa gratis ke kota tetangga. Pas sampainya di kota nanti babiru-biru babincu-bincul betekang batehor muka kita dihamuk warga. Hahaha, jangan diambil dalam hati, nanti hati kamu meletup. Oke guys, masuk ke pokok pembicaraan. Tadi kami berangkat dari rumah melewati kota Puruk Jahu. Sebenarnya ada alternatif yang dekat dari tempat kampung kami, yaitu melewati jalan Ngambu Huma yang sudah digarap orang sejak dahulu. Namun kalau dalam kondisi sedang habis hujan, jalan di tempat kami yang di Ngambu Huma itu tidak bisa dilewati karena kicak lambik, kelupak lubur, lumpur, lepindo, segala macam. Ditambah lagi sering dilewati mobil yang bannya besar-besar sehingga membentuk parit dan membuat sepeda kita leteng sampai usuk, dan tanahnya kicak ludur seperti lumpur kubangan babi. Padahal dari tempat jalan tersebut kita bisa memangkas waktu dalam waktu 1 jam. Namun karena kita harus habiling hapindi cinik seperti baling-baling helikopter, terpaksa kita memakan waktu sampai 2 jam. Entahlah sampai kapan jalan itu bisa rusak. Aku pun bersama keluargaku berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut, karena bagi kita yang pengguna motor ini kasihan melewati jalan yang habiling hapindi seperti itu. Anakku pun sampai terpelengor kengantukan. Oke, kemudian lanjut lagi untuk perjalanan kita menuju kota Muara Teweh. Dapat kita lihat ada beberapa titik jalan yang sedang diperbaiki, namun juga ada beberapa titik yang jalannya debak-debul serta permukaan jalannya protokol pertekil, sehingga bagi kita pengguna jalan atau yang duduk di atas motor merasakan kembang-kembut, dan juga sering kali aku merasakan mapas meladung-ladung melacung dari atas motor karena banyak sekali lubang. Mungkin di sini perlu kesadaran bagi masyarakat pengguna jalan agar sama-sama kita memperhatikan atau berhati-hati karena banyaknya tikungan-tikungan tajam serta jalan yang berlubang-lubang sering membuat kita tekipik, tekijut, tajuramba sehingga kita melatung. Nah, coba saja kawan lihat jalan ini yang baru saja dibangun pada bulan lalu, dan ternyata di bentuk jalannya masih banyak petak sehingga buat kita melisen. Aku pun sambil berhati-hati takutnya tergelincar. Mendingan kalau kita labu munduk, kita tepahantak bisa kepehe kahang. Anda kan bisa tahu kalau kepehe kahang nantinya kada kawa maenggot lagi. Tapi sudah sesampainya di dekat-dekat desa lain seperti Nihan Hilir, Nihan Hulu, dan juga melewati gerbang destinasi wisata air terjun Jatuh Dayang. Di daerah-daerah seperti ini jalannya sudah mulai membaik, dipadu lagi dengan suasana alam sekeliling hijau dan rimbang serta tanaman-tanaman sawit yang bersusun-susun berderet-deret, dan juga tanaman tower, tiang listrik, tiang PLN, tiang WiFi, tiang Telkomsel dan lain sebagainya. Lanjut lagi setelah melewati tempat pembuangan sampah atau pembuangan akhir, sepertinya sampah di Kabupaten Barito Utara ini memang tersusun, tertata dan terbuang pada tempatnya. Beda hal dengan kota yang di tempat anu itu banyak sampah berserakan dibuang sembarangan sehingga membentuk bau busuk, bau haring, bau kasing, bau kansit. Aku pun kalau lewat mau tahu-tahu tak rasanya tajeluwek. Oh ya teman-teman, tadi istriku juga sempat bertanya kenapa ada ansip di situ hambul-hambul bernama Mare. Dikira dia tadi kebakaran, malum orangnya sama Kido juga. Lalu aku pun menjawab dengan nada lembut, itu adalah pabrik batu, di mana di pabrik itu orang mengolah batu yang seperti utut ataupun seperti drum itu di pabrik sehingga terbentuk kecil-kecil seperti batu sprit. Lanjut lagi teman-teman, ini sudah mendekati kota Muara Teweh. Tadi aku sempat berpapasan dengan mobil yang sangat besar, dan di atas mobil itu membawa mobil juga alat berat, itu membawa ekskavator yang pakai sakup atau bucket yang tertekut itu. Kemudian sesampai di tengah-tengah kota Muara Teweh, kami pun menuju ke bawah atau ke pasar yang masyarakat ini bilang siring kah itu atau waterfront, dan juga menuruti belai kehendak anak untuk menyeberang Limpah Barito sambil melewati jembatan berwarna biru yang aku juga lupa namanya. Kalau teman tahu tulis di kolom komentar. Sembari menikmati alam sekitar dan luasnya sungai pantai Barito yang warnanya pekat keruh kindal. Kemudian guys, ini kita sudah sampai menempuh jarak waktu setengah puntung hari dari Puruk Jahu. Soalnya kami hanya maju guyur-guyur bitik saja, tidak berani takut bertabrak-tabrakan dengan keren mobil dan keren bis
dan keren motor yang lainnya. Setelah berhenti sejenak tadi di Islamic Center Murad TW, lanjut lagi kami mau mencari tular atau bantasan. Mengingat perut kami sudah lapar mengambues mangguruh manggurata. Di sini kami kabuat teluhanak mencari makanan yang berkuah-kuah serta yang ada lontong-lontongnya, yaitu sop atau soto. Kemudian setelah berputar-putar berbiling-biling beberapa menit, jam, tahun, bulan, akhirnya bertemu juga dengan warung berjualan soto atau sop. Bersama hati yang remuk, jiwa yang lelah, badan yang penat, akhirnya kami pun membantas menular bersama. Bye bye.